Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puput Afrilianti, NIM 18080010057, kelompok 1, golongan B1, Praktikum Teknologi Fitofarmaseutika Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2021. Di sini, saya akan mempraktekkan metode ekstraksi maserasi pada kunyit atau Curcuma domestica. Kunyit memiliki klasifikasi, yaitu divisi Spermatophyta, subdivisi Angiosperma, kelas Monocotyledon, ordo Cingibrales, famili Cingibraceae, genus Curcuma, spesies Curcuma domestica. Kandungan kimia yang terdapat dalam rimbang kunyit meliputi minyak atsiri. Komponen minyak atsiri tersebut antara lain tumeron, zingiberon, sesquiterpen, dan alkohol. Kemudian kurkumin, desmetoxikurkumin, bidesmetoxikurkumin, zat pahit, minyak lemak, dan Has. Menurut Rukmana, pada tahun 1994, manfaat dari rimpang kunyit yaitu 1. Memperbaiki pencernaan dan merangsang gerakan usus. 2. Menghilangkan perut kembung atau carminativa. 3. Menawar racun atau antidotum. 4. Obat peluruh empedu atau kolagoga. Dan yang kelima, mengobati sakit ginjal. Peningkatan dan pengembangan pembuatan sediaan galenik. Dalam strategi kebijaksanaan, pemerintah menyebutkan juga perlunya peningkatan kualitas dan jenis metode ekstraksi yang diperlukan, sehingga memungkinkan hasil penyaringan zat-zat yang dikandung sesuai dengan khasiat yang diharapkan. Di samping itu, diusahakan pula agar sari yang didapatkan semaksimal mungkin sehingga sedikit zat-zat berkhasiat yang tertinggal dalam ampas. Untuk menunjang hal tersebut, dilakukan metode pembuatan ekstrak rimbang kunyit yang dilakukan secara maserasi. Maserasi merupakan cara penyaringan yang sederhana dan digunakan untuk simplisia yang mengandung zat aktif yang mudah larut dalam cairan penyari. Berikut ini metode yang dilakukan dalam melakukan maserasi pada kunyit. Yang pertama yaitu penimbangan bahan. Menimbang bahan yang akan digunakan, yaitu simplisia kunyit. Kemudian simplisia dihaluskan dan dibuat menjadi granul dan digunakan 10 gram untuk melakukan maserasi. Setelah bahan ditimbang, kemudian dituangi dengan 100 ml penyari atau etanol 70%. Digunakan etanol 70% karena zat aktif kurkumin mudah larut dalam etanol. Pada penyarian sering dilakukan pengadukan karena akan meratakan distribusi cairan penyari sehingga konsentrasi akan tetap terjaga karena adanya derajat perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan larutan di luar sel. Kemudian ditutup dan dibiarkan selama 24 jam. Hal ini bertujuan agar cairan penyari yang menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif akan terlarut semaksimal mungkin. Kemudian setelah direndam, dilakukan penyaringan untuk mendapatkan maserat. Hasil maserat yang diperoleh perlu dibiarkan beberapa waktu tertentu. Waktu tersebut diperlukan untuk mengendapkan zat-zat yang tidak diperlukan tetapi ikut larut dalam cairan penyari.
melakukan penguapan sampai diperoleh maserat yang beratnya sama dengan bobot Simplivia semula, yaitu 10 gram. Ekstrak kental yang sudah diperoleh lalu disimpan di dalam wadah tertutup rapat, disimpan di dalam lemari pendingin atau kulkas. Sekian video praktikum dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.